Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan sistem informasi manajemen hotel berbasis web menggunakan metode UML. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Yusuf, dengan NIM 240304096. Lalu rekan saya, Arya Jayastia dengan NIM 240300431. Zaki Rani dengan NIM 24030404097. Saya Mituhu Suci Sanubari dengan NIM 114. Saya Katalina Rizky Utami dengan NIM 24030404092. lalu latar belakangnya, perkembangan teknologi mendorong digitalisasi di industri perhotelan. Banyak hotel skala menengah masih menggunakan proses bisnis manual, pencatatan reservasi di Excel ataupun di buku. Dampaknya, proses manual, yaitu resiko double booking, kesulitan melacak riwayat tamu, redundasi data, dan kesalahan perhitungan biaya. Solusinya, diperlukan sistem informasi manajemen berbasis hotel, berbasis web yang otomatis untuk reservasi, check-in, check-out, pembayaran, dan pelaporan. Tujuan penelitiannya menganalisis proses bisnis hotel yang berkaitan dengan layanan front office, merancang sistem informasi manajemen hotel berbasis web berdasarkan hasil analisis kebutuhan, membuat model UML yang menggambarkan alur proses dan kebutuhan sistem, menyusun perancangan basis data yang konsisten, terstruktur, dan dapat mendukung implementasi sistem. Manfaatnya, mempermudah pengelolaan data tamu dan reservasi, meningkatkan kecepatan operasional hotel, mengurangi kesalahan pencatatan manual, menjadi acuan pengembangan sistem hotel berbasis web. Analisis sistem ASIS, proses bisnis existing ASIS dan permasalahannya. Yang pertama, reservasi, cek ketersediaan kamar manual di tabel Excel. Masalahnya data sering tidak terbarui, potensi tercatat ganda atau tersedia. Check-in, tamu mengisi formulir kertas, resepsionis input data ke Excel. Masalahnya redundansi data dan proses lambat. Check-out, resepsionis hitung biaya menginap manual. Masalahnya potensi kesalahan perhitungan tinggi. Pembuatan laporan, laporan pendapatan dan okupansi dihitung manual menggunakan Excel. Masalahnya membutuhkan waktu lama dan rawan kesalahan kalkulasi. Next. Analisis sistem to be, proses bisnis usual to be dengan sistem baru. Reservasi dapat dilakukan melalui sistem. Sistem menampilkan ketersediaan kamar secara real time. Check-in dilakukan melalui sistem tanpa input ulang data tamu. Perhitungan biaya check-out dilakukan secara otomatis oleh sistem. Laporan pendapatan dan okupansi dihasilkan sistem pencatatan reservasi, check-in, dan check-out, lalu pengelolaan data tamu, kamar dan tipe kamar, pencatatan transaksi pembayaran, pembuatan laporan otomatis. Kebutuhan non-fungsional sistem, sistem harus user-friendly, memiliki keamanan akses berbasis role, performa cepat, dan data terintegrasi. Selanjutnya, pada slide ini kami menjelaskan perancangan sistem menggunakan UML yang dimulai dari use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh setiap aktor. Petugas mengelola seluruh proses operasional seperti input tamu, reservasi, check-in, check-out, dan pembayaran. Manajer memiliki akses untuk melihat laporan, sedangkan tamu dapat melakukan reservasi melalui sistem. Pada diagram ini terdapat 3 aktor utama yaitu tamu, petugas, dan manajer. Dengan use case diagram ini dapat terlihat dengan jelas pembagian hak akses dan tanggung jawab setiap aktor.
sehingga sistem berjalan lebih terstruktur dan terkontrol. Next. Selanjutnya, pada slide ini kami menjelaskan activity diagram yang menggambarkan alur kerja sistem secara detail. Proses dimulai ketika tamu melakukan reservasi, sistem memvalidasi ketersediaan kamar, kemudian barulah data reservasi dicatat. Untuk check-in, petugas memverifikasi data reservasi dan mengubah status kamar. Pada proses check-out, sistem menghitung biaya dan mencatat pembayaran. Proses reservasi, proses dimulai ketika tamu menginput data reservasi termasuk tanggal check-in dan check-out. Sistem kemudian mengecek ketersediaan kamar. Jika kamar tersedia, data reservasi disimpan dan sistem mencetak bukti reservasi. Jika kamar tidak tersedia, sistem akan menampilkan informasi kamar penuh. Proses check-in. Tamu melakukan check-in. Petugas mencari dan memverifikasi data reservasi. Jika reservasi valid, sistem akan mengubah status kamar dan mencetak bukti check-in. Jika reservasi tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan reservasi tidak ditemukan. Selanjutnya, proses check-out. Tamu melakukan check-out. Sistem menghitung total biaya secara otomatis. Proses pembayaran dilakukan. Jika pembayaran valid, status kamar diperbarui dan sistem mencetak tanda terima. Jika pembayaran gagal, sistem akan menampilkan pesan pembayaran gagal. Dengan activity diagram ini, alur proses menjadi lebih jelas, sistematis, dan minim kesalahan, karena setiap langkah sudah terdefinisi dengan baik oleh sistem. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan kelas diagram sistem manajemen hotel yang kami rancang. Kelas diagram ini berfungsi untuk menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan, termasuk kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Sistem ini terdapat beberapa petugas kamar, reservasi, pembayaran, dan laporan. Hubungan antar kelas menunjukkan alur bisnis hotel. Sebagai contoh, satu tamu dapat memiliki banyak reservasi, namun setiap reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu. Kelas reservasi menjadi pusat proses terhubung dengan tamu, kamar, dan pembayaran. Dan setiap reservasi memiliki informasi tanggal check-in, check-out, dan status reservasi. Kelas pembayaran berfungsi untuk reservasi seperti total biaya, metode pembayaran, dan status pembayaran. Selain itu, terdapat kelas petugas yang berperan dalam mengolah data serta melaporan dan kelas laporan yang digunakan untuk menyajikan data nasional hotel. Dengan adanya kelas diagram ini, struktur sistem menjadi lebih jelas dan memudahkan proses pengembangan aplikasi. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan rancangan basis data dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau ERD. Rancangan basis data ini dibuat berdasarkan hasil analisis dari kelas diagram serta kebutuhan data operasional hotel. ERD menunjukkan hubungan antar tabel di dalam basis data, di mana setiap tabel memiliki primary key dan foreign key. Sebagai contoh, ada tabel reservasi memiliki foreign key yang terhubung ke tabel tamu dan kamar, yang menandakan bahwa satu reservasi berkaitan dengan satu tamu dan satu kamar. Kemudian tabel pembayaran yang terhubung langsung dengan tabel reservasi, sehingga setiap pembayaran pasti memiliki data reservasi yang jelas. Kemudian dengan perancangan ERD ini, integritas data dapat dijaga dan proses pengelolaan dan konsisten. Selanjutnya, ada rancangan tabel. Struktur tabel dirancang dengan memperhatikan normalisasi data dan relasi antar tabel agar tidak terjadi redundansi data dan untuk menjaga konsistensi informasi. Tabel pertama adalah tabel petugas yang menyimpan data petugas hotel seperti ID petugas, nama, username, password yang disimpan dalam bentuk hash serta role atau hak akses. Selanjutnya terdapat tabel tamu yang berisi informasi tamu seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Tabel selanjutnya itu tabel reservasi
untuk mencatat proses pemesanan kamar dengan tabel tamu dan tabel kamar, serta memiliki informasi tanggal check-in, check-out, dan status reservasi. Yang terakhir ada tabel kamar untuk menyimpan data kamar hotel termasuk nomor kamar, tipe status kamar seperti kosong, terisi, atau dalam perbaikan. Dengan rancangan tabel ini, sistem diharapkan mampu mendukung seluruh proses bisnis hotel secara efektif, terkomputerisasi, dan terintegrasi. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan rancangan antarmuka atau mockup UI dari sistem hotel berbasis web yang kami kembangkan. Mockup ini memberikan gambaran awal tampilan sistem mulai dari halaman login, dashboard, data tamu, reservasi, hingga pembayaran. Next. Desain antarmuka dibuat dengan konsep sederhana dan modern agar mudah dipahami serta digunakan oleh petugas hotel dalam aktivitas operasional sehari-hari. Melalui dashboard, pengguna dapat melihat ringkasan data secara cepat, sedangkan menu lainnya memudahkan pengolahan data tamu, kamar, reservasi, dan transaksi pembayaran. Dengan adanya rancangan antarmuka ini, diharapkan sistem dapat digunakan secara efektif, efisien, dan meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data. Next. Kesimpulan, perancangan sistem hotel berbasis web dapat meningkatkan efektivitas operasional UML, membantu memodelkan proses sistem secara jelas, mempermudah perancangan database, mockup UI, memberikan gambaran tampilan sistem secara visual. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.